Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib dan dimulai dari kitab Thaharah. Nantinya akan saya bacakan kitab ini dengan bahasa Jawa, lalu saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia, penjelasan bahasa Indonesia, dan kita bahas pula mengenai nahwu shorof yang berada pada kitab ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitab Ahkamit Thaharah. Untuk yang atas ini kitab takribnya, untuk yang ini kitab Fathul Qorib. Kita akan bahas yang bawah ini, kitab Fathul Qorib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah utawi iku kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Ai hadza kitabu ahkamit thaharati. Al-kitabu utawi lafat kitab lugatan ing dalam istilah bahasa iku masdarun dadi masdar. Bimakna dhammi kelawan maknane kumpul wal jam'i lan tegese kumpul. Wastilahan lan ing dalam cara istilah ismun iku jengen li jinsin kedue jinis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab fasmun mongko iku jengen linau in kedue jinis mimma saking barang dakhala kang manjing apa ma dakhala kang masuk apa ma tahta dalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jinis. Wat thaharatu utawi at-thaharah lafat thaharah bi fathit ta'i kelawan fathai ta lugatan ing dalem istilah bahasa iku an-nadzafatu iku bebersih. Wa amma syar'an lan lafat thaharah ing dalam istilah syariat syar'an fa fiha mongko iku tetep ing dalem lafat thaharah mongko iku tetep ing dalam lafat thaharah tafasiru utawi pira-pira tafsir pira-pira penjelasan kathiratun kang akeh minha iku setengah saking tafasir kasirah minha iku setengah saking tafasir kasirah qauluhum utawi dawe ulama atau fuqaha rupane fi'lu nglakoni barang tustabahu kang amrih diwenangake bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat ai tegese min wudu'in saking wudu wa guslin lan adus wa guslin lan adus. Kalau guslin itu adus ya, kalau goslin itu membasuh, kalau guslin adus. Wa tayammumin lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangake najis. Saya bahas terlebih dahulu. Jadi kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum sesuci. Nah, lafat kitab ini secara bahasa itu diambil dari masdar. Jadi kitab itu masdar. Nah, fi'il madinya itu kataba, yaktubu, masdarnya al-kitabu. Jadi berbeda. Penyebutannya bukan isim masdar, tapi masdar. Karena ada perbedaan antara isim masdar dengan masdar. Kita akan bahas di pembahasan berikutnya mungkin, karena ini kita harus dasar dulu. Nanti ada perbedaan antara masdar dan isim masdar. Bimakna dhomi, jadi kitab secara bahasa itu maknanya adalah kumpul. Kitab itu maknanya kumpul, dhom ataupun al-jam'i kumpul. Wastilahan, sedangkan secara istilah kitab itu adalah nama bagi jenis dari hukum. Maksudnya ada pembahasan tentang hukum bersuci. Nah, itu dijadikan satu paket, di atas diberi tema kitab, kumpulan kitab-kitab. Nanti di bawahnya ada bab. Nah, wat thaharatu, lanjut wat thaharatu, lafat thaharah bi fathit ta'i dengan fathahnya ta. Di sini kan thaharah dibaca ta'nya dibaca fathah. Ini lihat.
toknya dibaca fathah. Lugatan secara bahasa itu an-nadzafatu adalah bebersih, bersih. An-nadzafatu itu membersihkan. Wa amma syar'an adapun toharoh dengan fathahnya tok. Secara syariat fafiha tafasir, ada banyak penafsiran, ada banyak penjelasan di dalam lafadz ini. Salah satu di antaranya minha qauluhum fi'lu ma tustabahu biha shalah. Nah, secara syariat toharoh menurut sebagian ulama, sebagian pendapat adalah mengerjakan sesuatu tustabahu bihi shalah, yang sholat itu bisa dilakukan. Jadi sholat itu bisa suci, bisa menjadi boleh sebab melakukan perkara itu. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud ma-nya itu apa di sini? Fi'lu ma itu apanya? Melakukan apa? Ai maksudnya mengerjakan min wudu'in, dari wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayammumin dan tayamum, wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Maka dari definisi ini secara istilah nanti akan kita bahas mengenai pembahasan mulai dari wudu, toharoh lah ya, wudu, terus mandi, terus tayamum, terus menghilangkan najis. Karena itu masuk dalam hukum-hukum, pembagian hukum dalam kitab Ahkamit Toharoh. Sebab melakukan wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah itu yang menyebabkan sholat bisa menjadi sah. Nah, misal batal melakukan wudu, junub maka melakukan mandi, nah, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nahwu dan sorofnya. Kalian amati di lafadz kitabu ahkami atau haroti. Kenapa di sini dibaca rofa kitabu? Karena dia menjadi khobar dari mubtada yang ditakdirkan. Jadi sampai menakdirkan lafadz hadza di sini, hadza isim isyarah hadza. Kalau ditambahkan hadza kitabu ahkami thaharah utawi hadza utawi kitabu iku kitab nerangake pira-pira hukum sesuci. Jadi kitabu adalah menjadi khobar. Mubtada'nya adalah hadza yang ditakdirkan. Sebenarnya nggak cuma hadza, bisa menakdirkan lafadz lain. Tapi yang paling umum kita menakdirkan hadza di awal pembahasan kitabu di hadza kitabu ahkami thaharah ini. Selanjutnya, kenapa kitabu tidak bertanwin? Nah ini loh, kitabu kok tidak bertanwin? Alasannya karena menjadi mudhof. Jadi kitabu di situ menjadi mudhof. Mudhof ilahnya adalah ahkami. Ahkami ini, ahkami. Syarat mudhof masih ingat aturan mudhof. Mudhof tidak boleh ditanwin. Aturan mudhof tidak boleh ditanwin. Terus ada apa lagi? Tidak boleh ada nun. Terus ada al. Untuk al sendiri ada pembahasan khusus di alfiyah. Namun kita bahas yang dasar dulu. Kalau kalian ingin jelasnya, kalian buka di alfiyah nunan talil i'rab au tanwina. Nah itu di pembahasan mudhof dan mudhof ilaih. Untuk ahkami, kenapa dia baca jer? Ini kok jer? Tanda jernya kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih. Ahkami menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, ahkam i'rabnya jer, mudhof ilaih. Tanda jernya, alamat jernya adalah kasroh. Selanjutnya, kenapa ahkami tidak ada tanwinnya? Karena ahkami menjadi mudhof juga dari lafadz toharoh. Jadi selain jadi mudhof ilaih, ini ahkami menjadi mudhof ilaih, tapi ia juga menjadi mudhof dari lafadz at-toharoh. Jadi ini mudhof, ini mudhof. Terus ahkami mudhof ilaih dari kitab. Ahkam menjadi mudhof. At-toharoti mudhof ilaihnya. Nah, ini saling berhubungan. Ahkami dibaca jer, tidak bertanwin karena menjadi mudhof. At-toharoti kenapa jer? Karena menjadi mudhof ilaih dari mudhof ahkami. Kenapa at-toharoti jer tapi tidak bertanwin? Ternyata alasannya karena ada al. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya kata isim yang tidak bertanwin yang paling umum di kitab kuning itu alasannya
Alasannya pertama karena menjadi mudhof, yang paling umum ya, yang kalian akan jumpai terus, karena menjadi mudhof maka tanwinnya tidak ada. Yang kedua karena kemasukan al, maka tanwinnya juga tidak ada. Yang ketiga karena isim ghairu munsharif, maka tanwinnya juga tidak ada. Nanti akan saya contohkan salah satu isim yang tidak bertanwin karena sebab isim ghairu munsharif. Ada 3 yang paling umum, karena menjadi mudhof, yang kedua karena ada al, yang ketiga karena isim ghairu munsharif. Kita lanjut. Alkitabu lughatan. Alkitabu dibaca rafa karena menjadi mubtada. Karena menjadi mubtada. Lughatan dibaca nasab karena menjadi nas'ul khafid. Sebenarnya banyak tarkib yang dalam lughatan, banyak pendapat, ada yang bilang menjadi hal dan lain sebagainya, tapi yang paling umum kalian yang mudah kalian pahami, dia bisa menjadi nasul khafid. Apa sih nasul khafid itu? Nasul khafid, naza itu mencabut, khafid itu huruf jar. Jadi nasul khafid itu mengambil huruf jar. Setelah pengambilan huruf jar, maka lafadz setelahnya menjadi nasab. Lugotan aslinya itu fi lugotin. Lugotan aslinya adalah fi lugotin. Nah, karena huruf jar fi-nya dihilangkan, maka otomatis menjadi lugotan. Lugotan. Masdarun menjadi khobar. Masdarun menjadi khobar dari lafadz alkitabu. Khobar i'rabnya rofa. Tanda rofanya domah. Masdarun. Kenapa tidak? Kenapa kok bertanwin? Karena tidak ada al, gampangannya gitu. Al masdarun tidak ada al, maka dia ditanwin. Kalau ini tak kasih al, maka bacanya al masdaru. Bimakna dhammi, kelawan maknane kumpul adzhammi. Kenapa i'rabnya jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Wal jam'i, kenapa kok jar? Karena di sini ada wawu atof. Ada wawu atof. Ini maktuf, al jam'i menjadi maktuf, sedangkan maktuf alaihnya adalah az-dhammi. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Selanjutnya wastilahan, secara istilah dia menjadi nasul khafid juga, aslinya wafi istilahin. Atau kalian jadikan menjadi maktuf wawunya ini, tapi yang lebih tepat kalian wawunya wawu istinafiyah saja, karena kita akan utawi nanti wal kitabu ai wal kitabu istilahan, kita jadikan wawu istinafiyah, maka istilahan di situ sebenarnya adalah fi istilahin, fi-nya dihilangkan maka menjadi nasab istilahan. Setelah wa ini mentakdirkan lafadz alkitabu, ini ada di sini sebenarnya kita takdirkan. Lanjut. Ismun iku jengen. Ismun menjadi khobar dari mubtada yang dihilangkan, yaitu alkitabu. Li jinsin, kedua jenis. Jinsin kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar li. Minal ahkami, kenapa dibaca jar ini? Karena setelah huruf jar min. Amal babu, anapun utawi bab. Nah, babu di sini menjadi mubtada. Babu menjadi mubtada, maka i'rabnya rofa. Al babu. Fasmun menjadi khobar sekaligus menjadi jawab dari amma. Jadi amma itu punya faedah lisyartiyah. Lisyartiyah syarat jawab. Mungkin kalian masih ingat ada syarat maka butuh jawab. Jawabnya ammal babu adalah fasmun mongko iku jengen. Jadi dia menjadi khobar juga. Ini khobar. Faknya robitoh. Dia menjadi jawab. Linau'in, kenapa jar? Karena ada huruf jar li. Mimma saking barang. Dakhola kang manjing. Nah, mimma di sini itu gabungan dari huruf jar min dan ma. Min dan ma. Ketika digabung bacanya mimma. Minnya huruf jar, sedangkan ma-nya adalah isim mausul. Ma di situ isim mausul. Dakhola menjadi selah. Dakhola menjadi selah. Selah, masih ingat mungkin? Selah adalah jumlah atau sibah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jadi dakhola adalah jumlah fi'liyah di situ. Jatuh setelah isim mausul ma. Maka dakhola menjadi selah.
maknanya kang ya, tambahi kang yang, mimma dari barang, dakhola yang masuk, kang masuk, dakhola menjadi selah. Nah, dakhola mempunyai fa'il yaitu mustatir. Kalau ditampakkan huwa, dakhola ai huwa. Huwa menjadi aid namanya. Karena ini masuk ke pembahasan ism mausul, maka butuh yang namanya aid. Aid adalah domir. Aid adalah domir yang kembali ke isim mausul. Dakhola mempunyai domir huwa, mustatir, dia kembali ke ma. Huwa, tambahkan huwa, kembali ke ma, maka itu menjadi aidnya. Tahta dzalikal jinsi. Tahta dia dibaca nasab karena menjadi dzaraf. Dzaraf, tahta dzaraf, maka nasab. Dalikal jinsi. Pertanyaannya, kenapa al jinsi dibaca jar? Apakah dia menjadi mudhof ilaih? Ternyata tidak. Al jinsi bukan menjadi mudhof ilaih, tapi tahta ini menjadi mudhof ya. Tahta menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya adalah dzalika. Karena mudhof ilaihnya dzalika, maka dzalika i'rabnya adalah jar. Kenapa di situ kok dibaca tetap fathah dzalika? Nah, jawabannya dzalika itu isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni, tetap dia. Walaupun dibaca fathah, dia mabni fathah dzalika, tapi mahalnya adalah jar. Nah, al-jinsi sendiri itu menjadi badal dari dzalika. Nah, mubdal minhunya itu dzalika ditampakkan ya, tahta dzalika yang dalam mengkono-mengkono rupane al jinsi jinis. Al jinsi jinis. Jadi al jinsi dibaca jar karena menjadi badal. Mubdal minhunya adalah dzalika. Mungkin itu pembahasan. Kalau ada perkataan yang kurang tepat atau ada kesalahan, silahkan kalian komen di bawah. Kalian kritik. Kalau ada pertanyaan, silakan juga bertanya, baik dari segi nahwu shorof ataupun di fikihnya. Terima kasih. Akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya yang berkelanjutan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.